dulu tinggal di Kalibata. Pertama kali datang ke Jakarta. Oh, pas dagang gitu. Nah, kan Kalibata kan image-nya. Enggak dong. Oh. Di Kalibata enggak. Dagang. Enggak. Oh, enggak. Di Kalibata enggak pernah. Oke. Mungkin di Medan dulu. Tunjangnya jadi. Air putih. Di antara 3 pemain agak lain, Jegel, Bene, Boris, seandainya tidak sejalan, siapa yang harus di-cut dan nggak ngaruh, nggak ada dia. Ini enak. Film agak lain diperkirakan meraih pendapatan kotor sekitar 190,76 miliar. Berarti menyentuh 200 miliar. Ya kan? Itu pun belum didapat dari sumber lain seperti over the top, OTT, atau distribusi internasional. Berarti hampir... Pembukaannya bikin tukang pajak lihat kan? Tapi kita taat pajak. Iya. Bahkan kita dapat plakat dari Dirjen Pajak. Karena membayar pajak dengan sangat baik. Dari angka yang diperkirakan. Iya, dari angka itu. 200 miliar. Iya. Tapi itu kan kotor. Oh, 2.000 juta. 2.000 juta. 2.000 juta tuh ya. Iya dong, ya kan? Tuh. Cara model bisnisnya pun disebutkan. Para pemain film yang juga bertindak sebagai investor. Astagfirullah. Juga akan menerima bagian keuntungan pribadi mereka meskipun perhitungannya pasti akan rumit. Ya. Wow. Jadi ya. dibayar sebagai pemain. Ya. Dibayar sebagai pemilik IP. Iya. Dibayar sebagai investor. Yang persenannya kita nggak usah kasih tahu ya. Betul. Tapi jadi satu rumah tuh gosipnya. Ya. Wow. 200 miliar ya. Ya, tapi kan yang mendapatkan itu dengan sangat banyak adalah si PH dan para investor-investor lain yang nge-chip in dengan jumlah besar kan. Oh, ya kan kalian berempat juga pasti sekecil-kecilnya 200 miliar ya. 5%-nya aja kalau patukan udah jadi satu rumah sih, benar. Benar. Tapi gini, sekarang serius ya. Itu kan 10 juta. 9 juta. Oke. Biasanya sequel itu belum tentu di atas. Iya. Bisa turun, bisa naik, bisa stabil di 7. Iya. Lu jadi ini nggak? Aduh, gue jadi beban nih. Ya. Orang pas mau nonton harus lebih bagus. Iya. Awal mungkin ya, sebelum film ini kita buat ya. Oke. Kami mikir pasti ekspektasi orang bakal tinggi nih terhadap si film ini. Karena kan modalnya udah ada 200 miliar. Membandingkan. Itu nggak usah. Oh, ada gitu. Ini nggak usah. Itu biarin aja. Sorry. Iya, itu biarkan urusan PH aja. Biar. Nggak usah dihitung lagi. Oke. Anjing. Bakal dibandingkan. Oke. Sama yang sebelumnya. Nah, tapi kami selalu mulai sekarang kami menjelaskan bahwasannya film ini itu bukan sambungan, bukan sequel, bukan prequel, semua segala macam. Makanya namanya agak lain menyala pantiku. Karena kami tuh benar-benar terinspirasi dari Warkop. Oh, nggak pakai sequel ya? Jadi Warkop itu kan selalu membuat setiap film itu dengan cerita yang baru dan beda. Oke. Itulah yang dilakukan agak lain saat ini. Oke. Kami tuh ingin menjadi the next Warkop. Bukan the next. Karena kalau the next tidak ada yang bisa menggantikan Warkop. Oke. Nah, kami hanya mengikuti apa yang dilakukan Warkop. Oh, copycat Warkop. Iya, kayak bukan copycat Warkop. Oh, bukan. Ingin mengikuti alurnya seperti itu. Alurnya seperti itu. Mereka kan membuat cerita itu satu film ceritanya beda putus. Benar. Nggak nyambung sama yang sebelumnya. Tapi karakternya tetap itu. Karakternya kan tetap Dono, Kasino, Indro. Betul. Cuman mereka berganti-ganti aja perannya sebagai apa, jadi apa. Oh, berarti panjang nih. Begitu. Bisa ada agak lain, yang lain. Betul. Jadi si agak lain ini berempatnya tetap sama. Oke. Tetap Oki, Bene, Boris, Jegel. Oke. Tapi karakternya beda nih di filmnya ini. Perannya beda nih. Jadi ini nih, yang sebelumnya jadi ini, yang ini jadi ini. Beda. Oh, nanti kita bahas lebih lanjut jadi apa kan? Betul. Tapi kan gini, ini kan judulnya Masuk Jurang. Masuk Jurang. Seandainya besok kita masuk jurang atau kiamat atau kalau nggak kata meteor jatuh, kenapa makanan terakhirnya nasi tunjang? Ya ini aku kira kok bercanda kemarin. Lah, semua orang ngomong gitu deh. Iya, aku kira bercanda kemarin. Ternyata lu nggak suka mati ini kan? Suka. Ini bener-bener suka. Kenapa tunjang? Kan ada rendang,
dendeng Rendang batogok. aku malah nggak terlalu suka. Oh, emang gak suka orang Padang? Oh, ini Padang juga. Oh iya, sorry. Itu kusepak. Ini kan Padang. Betul. Kenapa Nah, tunjang? Satu, aku suka makanan berkuah dan santan. Oh, makan cepet asam urat aku. Kolesterol. Kolesterol, betul. Iya, aku tuh Emang suka. harus kuah. Harus kuah. Jadi aku makan apapun itu, yang penting ada kuahnya buatku cukup. Apapun kuahnya. Apapun itu, yang penting ada warna dan rasa di nasiku. Nih ya, aku cuma pengen makan telur dadar gitu. Terus aku kecapin. Kalau donat tepingan mambo? Wah, belum pernah tuh aku. Wah, itu enak tuh, berwarna. Apa makanan? Donat pingkan mambo. Mahal banget tapi 10 juta. Nggak terbeliku kayaknya. Iya, mendingan nasinya. Udah, Tapi boleh loh, silakan Ini boleh dimakan. sambil makan? Boleh, siapa tahu suka gitu ya. Pasti suka. Karena jujur aja ya. Ini aku mau makan pakai tangan takut nanti ini. Iya, kasihan tangan 200 miliar itu. Bukan tanganku, kok Ernest. Tapi serius deh. Berarti kalau menyala pantiku. Menyala pantiku. Berarti mau bahas soal orang nggak punya orang tua. Salah dong. Loh, kok Tapi salah? tunggu sebelum jauh-jauh lah kita. Kenapa kok kepikiran bikin program seandainya besok kiamat apa segala macam terus makanan favorit? Karena kan saya dekat dengan Habib Jafar. Asik. Kita kan nggak pernah tahu umur ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, depan kamera. Lo emang gitu ya? Depan kamera beda, di belakang kamera beda gitu ya? Nggak ada beda gue. Ya nggak ada. Lu tuh selalu menyenangkan tau Ki. Di WhatsApp menyenangkan. Alah, kamu lagi nggak ada bintang tamumu ini. Terus kamu sama aku. Dari Jumat kita WhatsAppan. Nah, emang dari Jumat ya? Jumat. Semua closedor datang. Siapa bilang apa tuh? Oki. Karena actingnya bagus. Ki, tapi serius Ki. Jago kali memang apa naik-naikkan hati orang. Enggak. Tapi serius. Waktu film agak lain yang pertama Ki. Menurut gua dari semuanya, lu itu paling underdog. Paling dianggap orang biasa aja. Betul. Tapi begitu lu acting, tetap biasa ya? Enggak. Ya, kan kita suka nonton Sign Creep. Nggak suka film dia nih. Iya, enggak sih memang. Tapi aku tuh sebenarnya ngerasa actingku biasa aja. Tapi mungkin aku jadi sedikit sorotan karena titik berat cerita banyak di aku. Betul. Itu yang bikin kaget. Konflik dengan ibu. Gitu. Kan orang kalau ngeliat lu harus lucu nih gitu. Ternyata lu plotin main drama dan nangis. Bagus menurut gue. Nih, aku sendiri tidak tahu skripnya bakal seperti itu. Lah, kok dari gitu? awal. Aku baru tahu jalan cerita ketika reading. Karena emang lu sibuk gak pernah mau reading. Wah, dulu nggak ada kerjaan aku. Masa sih? Nggak ada lah, podcast aja aku. Oh, oke. Sampai pada akhirnya reading. Baca. Aku bilang sama Bang Aco, Bang, kenapa scene drama ini dikasih ke aku? Maksudku ada Boris, ada Jegel yang sudah lebih dulu main film. Betul. Dan udah teruji lah kalau dikasih scene drama gitu. Kenapa lu? Kenapa aku, Bang? Jawabannya apa? Ada. Jadi si agak lain pernah bikin YouTube. Nge-remake film Ngeri-Ngeri Sedap. Oke. Ngeri-Ngeri Sedap itu filmnya Bene yang Batak-Batak. Betul, gitu. yang ada Boris, Tante Tika. Betul. Aku nge-remake jadi Gita Bebita. Oke. Scene-nya sedih. Padahal bercanda, tapi aku actingnya serius. Oh, emang pengen caper biar dipakai di agak lain. Tujuan. Iya, oke, dapat. Ternyata yang itu membuat Bang Acok percaya aku bisa bikin scene drama. Dan lu bayar semua itu dengan tuntas. Betul. Lu menurut gue scene stealer. Nggak ada lu. Film agak lain. Jalan. Enggak serius. Kalau nggak ada, gue juga shock. Gue pikir tugas lu paling oke bercanda-bercanda. Pas gue nonton, anjing. Sumpah, itu kalimatku, anjing. Boleh nih anak. Ya? Boleh nih anak nih. Tapi ada satu hari yang sampai berkali-kali. Scene yang sama mamaku. Itu aku sampai minta maaf dan minta ampun sama Bang Acok. Kenapa? Aku ngerasa, Bang, aku udah gak sanggup lagi untuk berakting sedih ini, Bang. Karena pagi itu aku udah nangis. Scene-nya kuburan keluar kami dari penjara. Itu di kuburan aku nangis. Terseduh-seduh. Siangnya, aku tuh bener-bener sendiri. Karena scene-ku hanya dengan mamaku. Yang 3 lagi udah pulang. Aku nggak punya kawan di lokasi ngobrol. Oke. Aku bener-bener sendiri. Terus scene-nya tuh berat kali. Berapa kali itu take? Sampai aku bilang, Bang, maaf ya Bang.
Cuman bisa segitu bang, gue bilang. Gak apa-apa Ki, istirahat aja dulu, dikasih waktu sama Bang Aco. Iya, karena kan kamu juga investor. Ya. Iya kan, istirahat dulu, ya kan? Kayaknya gak ngaruh gitu. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nggak, biasa kalau investor mah bisa ongkang-ongkang kaki. Ayo Tek, gue juga bayar di film itu ya. Iya. Iya dong. Tapi gak banyak, jadi gak bisa ngatur. Oh, yang sekarang baru banyak? Enggak juga sih. Kalau nanti gue tumbuk. Kalau gitu di bawah masih diobrolin ya. Nggak, tapi lebih banyak dari yang pertama lah. oh iyalah, haruslah kan IP punya lo, penonton juga happy. Oke, tapi gini pertanyaan gua, itu kan kita ngomongin film ya. Nah, tunjang udah kita omongin kenapa lu suka, karena berkuah. Satu berkuah, satu lagi kayaknya yang bikin aku suka kali adalah ini tunjang baru kayaknya aku suka. Tadinya? Nggak pernah aku makan tunjang. Jadi aku dulu tinggal di Kalibata. Pertama kali datang ke Jakarta. Oh, pas dagang itu. Wes. Kok bisa ada? Kaget. Lah kan Kalibata kan image-nya. Enggak dong. Oh. Di Kalibata enggak. Dagang. Enggak. Oh, enggak. Di Kalibata enggak pernah. Oke. Mungkin di Medan dulu. Dia senang kali gitu-gitu. Iya. Ketika aku kasih happy dia. Iya, seneng soalnya langsung kena gitu loh. Jadi, tinggal di Kalibata. Nah, aku tinggal bareng Lolo waktu itu, ikut Lolo. Oke. Lolo tuh stand up comedian? Iya, yang gemuk, yang main film ngeri-ngeri sedap juga. Oh, yang itu. Iya. Oke. Jadi aku numpang sama dia tuh dulu tinggal di Jakarta. Nah, kalau makan beli makannya ada di warung Mak Cia namanya. Mak Cia. Oke. Setiap makan, Lolo tuh makannya tunjang. Lu penasaran? Aku nggak pernah tertarik sama si tunjang ini. Si tunjang ini nih? Nggak tertarik. Aku tuh sukanya tetelan. Tetelan. Okay. Jangan tete aja. Oke. Itu suka juga. Doyan kan? Doyan. Iya. Ya buat pria beristri masa nggak doyan? Masa nggak doyan? Iya, tetelan itu kan tetelan itu apa ya? Kayak daging cincang gitu. Kayak lemak-lemak. Betul. Gitu kan. Nah, aku dulu sukanya itu. Aku juga. Ini nggak terlalu. Ini apa sih? Gue belum pernah bayar ini. Tunjang itu tuh kayak apa ya? Otak. Lemak-lemak di tulang-tulang gitu juga. Oh, makanya tunjang. Tulang. Susah lagi. Bagian kaki ya? Oh, bagian kaki. Itu pun dia juga googling dulu. Iya. Berarti tunjang asing kan? Dekat tulang dia kan? Tulang rawan kan? Itu. Nah, Lolo tuh makan itu terus. Asal kulihatin tuh, enak kali dia makan tunjang ini. Gak pernah aku tertarik. Sekali aku coba. Enak kali. Enak kali rasaku. Jadi favorit. Cocok. Jadi favorit. Hari-hari makanin tunjang aja aku. Di Kalibata itu. Bener. Kalau nggak tunjang, ikan gembung sambel, lado. Udah, itu enak. Oh. Biasanya orang Medan kan suka yang panas-panas makannya. Pedes. Iya, tapi aku Jawa. Nggak suka. Loh, aku Jawa. Sukuku Jawa. Nggak usah kaget. Lah, baru tahu. Bukannya Medan asli? Iya, lahir besar. Tapi suku Jawa. Lahir besar, tapi asli orang Jawa. Imigran ke Medan. Tapi itu udah nenek, kakek dulu. Oh, kalau mie Bangladesh? Ya itu di Medan kan? Enak gak? Iya enak lah. Sebagai orang Medan enak gitu? Enak. Kalau yang di Medan ya, yang di sini tuh rasaku kayaknya udah beda rasanya. Oke. Tapi gini, ini kan ngomongin makanan favorit lu. Sekarang gue boleh dong nyiapin makanan favorit gue. Boleh. Makanya selamat datang di Masuk Jurang. Rupanya emang belum makan dari pagi. Belum makan dari pagi. Maka habiskan dulu. Sambil saya menjelaskan. Ini apa aja? Ini makanan favoritmu? Loh. Jus brotowali. Oke. Best. Ini best kata gua. Kue cubit wasabi. Jembut. Iya. Namanya apa? Facai. Oke. Emang kalau banyak yang jilat-jilat, tau lah kayak apa. Ini? Nato. Di antara ini semua cuma ini yang tahu aku. Oh ya? Jus brotowali belum pernah coba? Belum pernah. Kita akan coba, tapi kalau lu bisa kita saling bertukar. Oke. Tahu gitu nggak datang. Promo agala ini juga. Aman aku. Aman kan? Kira takut aku gini. Ayo kita bereskan. Oh, kita bereskan. Iya. Bereskan. Ayo. Siapa dulu? Aku dulu ya. Ini apa nih? Diambil isinya apa? Kartu. Tinggal pertanyaan. Nggak mau jawab ya makan. Mau jawab aman. Oke. Mau siapa dulu yang ngambil? Aku boleh. Oh boleh, silakan. Aca apa dari atas? Bebas. Bangsat lu siap. Baca ya. Baca.
Sebutin satu film di Indonesia yang dari cerita sampai ke pemainnya hancur atau gagal parah. Memang Waduh. Enggak, itu buat aku. Oh, itu buatmu? Iya. Oh gitu. Makanya aku langsung aduh kan. Oh, aku ngasih pertanyaan untukmu. Iya. Aku harus jawab. Aku harus jawab. Jawab silakan. Kayaknya tadi salah baca deh. Enggak, ini film Indonesia tuh bagus-bagus. Menurutku. Iya. Emang ada nggak sih film yang ceritanya hancur sama pemainnya parah kali? Yang gagal lah, bisa bilang gagal. Ada. Apa? Filmnya Aldi Taher. Ada. Yang tayang di YouTube. Iya. Lah kan film, nggak bilang tayang di mana. Hancur. Iya sih, itu. Aku sama. Itu udah pernah tayang di YouTube. Itu udah pernah tayang di bioskop terus ditayangin di YouTube malah. Tayang di YouTube gitu aja free. Dan katanya 21-nya nyesel banget ya. Nggak ngerti ya aku ya. Aku sama. Itu tuh. Aman. Apa tuh judulnya ya? Lupa aku. Ada lah. Tahu. Aku ya. Tapi happy kali nonton itu. Happy. Sebutkan satu komika yang lumayan terkenal, tapi ini orang sebenarnya nggak lucu deh. Kemal Palevi. Gak lucu. Saya nggak lucu tolol. Udah selamat lagi ya. Tolol. Tolol, oke. Kemal Palevi ya? Ya sutradaraku kemarin film. Kemal? Jadi itu barang, iya. Makanya gak lucu. Udah gak lucu tolol, udah. Wah, apaan nih? Menurutmu, siapa komika yang main film, tapi aktingnya nggak bagus-bagus banget? Waduh, kok jadi gue yang dapat pertanyaan itu? Iya, padahal tadi kalau nggak keluar, kalau tadi kita nggak bahas, kau bilang aku aku nggak bagus, kok bisa bilang aku? Aku nggak mungkin marah. Tapi udah kau bilang aku bagus, nggak make sense kalau kau bilang aku nggak bagus ini. Siapa sih? Komika ya, Iya, yang terjun ke film. Wah, kok nggak enak ya? Hah? Siapa sih? Yang menurutku nggak lucu, kan? Yang menurutku aktingnya dipaksain deh. Dipaksain nih. Siapa ya? Siapa ya? Iya, pada bagus-bagus. Rata-rata stand up comedian tuh jago improve sih di set. Emang ada yang nggak bagus? Nggak ada sih. Ya, pilih aja kali. Mana? Bentar ya, siapa tuh ada ya? Dipikir-pikir dulu sebentar. Jembut ku makan lah. Jembut ku makan lah. Next, kau harus bikin ada satu lagi makanan. Apa? Sperma. No, tanah. Iya. Apa namanya? Coba lihat. Demi kesehatan. Tapi itu bagus kan. Itu seratnya tinggi kan. Ini kan rumput laut kan? Apa? Ampo. Itu tuh beneran tanah. Kok ada gitu? Gak bisa dicolon. Gak kuat. Tapi nyangkut-nyangkut kan. Kok kayak jilat itu ya? Silakan. Waduh. Siapa menurut Bang Oki? Orang politik di sepak bola yang hidupnya penuh pencitraan tapi sukses bikin semua orang percaya. Wah, itu arahnya satu orang itu. Yang politik di bola. Seperti PSSI kan itu juga organisasi. Tapi pasti ada politiknya dong. Siapa ya? Dia pencitraannya bagus. Padahal kamu tahu ini orang cek. Anjing sih memang ini pilihan pertama. Iya kan? Gimana? Oh. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa kan. Siapa tuh kue cubit juga enak. Ini kita geser dulu ya. Soalnya aku mau makan nih. Loh, ada. Nggak ada, aku mau makan soalnya. Loh, berarti ada. Ada. Langsung ke satu orang. Ya kan kita nggak lolos Piala Dunia. Itu ya, gara-gara Patrick Kluivert kan itu. Oh, kalau itu kan masalah strategi lah. Ya itu masalah ketololan seorang pelatih aja. Iya benar. Ini kita ngomongin politik yang ini pengurusnya kan. Pengurusnya kayak bagus nih gitu. Iya. Kata dia bohong. Iya. Dia punya agenda. Terlalu mengarahkan gitu. Oh, itu mengarahkan. Terlalu mengarahkan. Ya silakan aja Anda pilih yang mana. Bertuali. Pahit-pahit anjing. Iya, enak deh. Perut paling panas sedikit lah. Tapi kan sehat. Demi kesehatan, bro.
Aku baru makan keluar pula tunjangku nanti. Atau kue cubit wasabi juga lucu. Pedas ini, nggak suka aku. Jangan ya, Nggak bisa makan dikit pedas. aja. Siapa tahu tunjangnya jadi. Air putih. Gimana? Wih, pahitnya. Abis ini perut panas lah gitu. Wah. Silakan. Enggak kan? Aku balas kau ya. Apa ini? Menurut Mas Onat. Dari udah di Karang tuh ya? Enggak, iya. bukan. Oke, siap. Apakah kegagalan timnas lolos Piala Dunia ini? Oh, ada telepon, langsung ditelepon. Halo, Pak. Bip ya. Bip. Tahu deh kayak langsung nonton dia. Langsung nonton dia. Menurut Mas Onat, apakah kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia ini murni karena kualitas pemain atau karena PSSI yang nggak konsisten megang visi yang besar? PSSI visinya gampang banget tapi. Iya kan? Iya. Masalah dia langsung ambil pemain. Iya betul. Tapi setuju nggak? Apa? Kalau kita lagi ngobrol nih, setuju nggak? Kalau menurut aku nggak bisa kau ambil langsung 10 orang bule naturalisasi, nggak bisa. Bisa aja. Bisa tapi itu kan bule FC namanya. Dengar, bukan bule FC. Sebenarnya mereka itu punya darah keturunan. Oh. Buatku fair aja. Selama tidak naturalisasi buatku fair. Mereka itu kan diaspora kan. Pemain-pemain yang punya garis keturunan. Berarti memang punya darah keturunan. Dia dadain darahnya. Oh, itu timnas Malaysia. Indonesia benar. Indonesia jelas datanya. Oh, ada. Ada jelas datanya. Oh, Anda bagian dari PSSI ya? Tidak bagian dari PSSI. Oke. Orang aku minta perubahan besar di PSSI kok. Loh, gue suruh mundur. Siapa? Siapapun yang ada di federasi, kan harus tanggung jawab sama kegagalan timnas di round 4 ini. Oke. Ini gagal total. Karena harusnya terakhir lawan Irak harusnya nggak bisa seri aja lumayan kan? Seri aja masih punya peluang untuk playoff kan? Kok bisa kalah? Tolol Patrick Kluivert. Itu ya. Iya. Berarti lebih ke permainan. Tidak ada politiknya. Tidak ada. Makanya itu tadi kan kita bahasnya pemain. Silahkan. Malah kalau menurutku ada beberapa orang yang bilang ini mengubur mimpi cita-cita anak-anak Indonesia yang pengen bermain di tim nasional. Anak-anak bule. Bukan dong. Oh iya, anak-anak Indonesia. Karena sudah terlalu banyak pemain diaspora ini, jadi kesempatan mereka untuk main kan jadi kecil. Oke. Buatku kayak Marcelino kemarin kenapa nggak dipanggil? Bandel. Padahal kan dia ngebut. Bandel. Jadi pemain bola baik-baik aja nggak usah bandel. Betul. Itu aja menurut. Karena kan udah punya pengalaman ya. Betul. Bandel banget. Contoh buruk. Contoh jangan ditiru. Ya. Udah main bola aja nggak usah bandel. Kalau mau bandel, ya udah jangan sampai ketahuan lah. Atau jangan jadi pemain bola. Jadi onat gitu. Jadi onat jelas. Kan nggak ada. Bebas. Onat di panggung sambil minum bebas banting. Bebas. Roll. Karena kan nggak punya tanggung jawab Indonesia kan. Betul. Kalau di sini kan dia pundaknya bawa Garuda. Tidak ada Garudanya bawa nama tim nasional. Masa? Jangan bandel-bandel. Aku nggak nyebutin apa bandelnya, tapi ya jangan bandel-bandel. Oke. Gitu, tanggung jawab. Wise dia jawabannya kali ini. Iya. Aku ya. Silakan. Di antara 3 pemain agak lain, Jegel, Bene, Boris, seandainya tidak sejalan, siapa yang harus di-cut dan nggak ngaruh, nggak ada dia. Ini enak. Kalau kata orang ini enak. Pertama 9 juta. Besok anggap 5-6 juta. Yang ketiga meeting. Ki, 1 mesti di-cut nih Ki. Nggak works. Boris, Jegel, atau Bene. Kita bisa ganti Ki. Kami tuh bakal jalan terus sampai kapanpun. Bersama. Jadi nggak ada yang di-cut. Ini enak. Jadi ku jawab aja. Oke. Jadi ku makan aja. Air lah tolong ini airku. Ampun aku. Air sih. Air. Air sih nih menurutku udah pernah nih ku makan ini. Pernah kali nih ku makan. Dikit aja. Belum makan masih di sini aja udah tahu dia arah. Tahu nggak arah? Nggak usah banyak. Ya memang ini nggak perlu banyak. Ini cukup sedikit aja. Demi kesehatan, hampir 68% orang Jepang ya makan ini.
Makanya timnas Jepang 5-1. Klentel ini ya lengketnya. I. Kayak sarang laba-laba. Dikit AI itu juga. Wes nyiapin tisu dia. Baik kan. Tok lu lepeh aja udah. Ya, kita profesional. Betul. Dimakan. Demi dua. Ampo, siapin ampo. Enggak, ini pegang-pegang doang. Kok kalau mau memang siapin ampo. Satu lagi makan. Ampo itu apa sih? Tanah. Oh, abis ini ya? Iya, cari ampo. Tanah, itu bener-bener tanah. Makan tanah? Tanah. Karena kan manusia awal dibuat dari tanah. Itu enak tentang bijinya ya? Iya. Masa kau tidak menghargai Adam dan Hawa kan? Iya. Tanah dikerok gini. Dikerok gini, terus digulung-gulung. Maksudku tuh mati nggak dia makan itu? Enggak, udah pernah aku makan. Mati? Ya ini masih podcast kita. Tempat Singapura. Mana minumannya nih? Emang kenapa harus pakai minuman orang sehat? Oh, bau ini. Bau ya? Oke. Ini tuh kalah di bau aja. Kalau masalah rasa aman lah itu. Oke. Lengket dia kawan. Jaring laba-labanya lengket dia. Kenapa kau bikin itu ya? Iya kan? Soal anjing itu ya. Iya kan? Demi persahabatan. Mak, sehat. Belajar dari timnas Jepang. Makanan orang Jepang. Tak mainnya rapih tuh. Banyak makan ini dia. Nice. Laki ini baru nih. Berarti sekarang gue dong? Wes. Oh ya lu ya? Oh ada Prama. Lucu ya, Prama loh. Di follow Mbak Rara aku. Lu? Iya. Kaget juga aku. Mau diapain aku sama dia? Blok. Enggak, tapi kaget aku. Ngapain lah Mbak Lara? Iya, siapa tahu nonton film agak lain yang pertama. Kayak enggak, dia nge-follow aku. Habis film jadi tuh barang, jadi tuh padang. Aku jadi pawang hujan. Mungkin dikira dia, baru nih pawang hujan baru nih. Terus dibilang anjing lo menyaingin gue ya? Iya kayaknya ya. Jadi aku di-follow sama dia. Mau dicek-ceknya. Ini sekedar film apa kerjaan rutin nih? Takutnya jadi rutin. Betul. Mau kemana Anda? Oh enggak, tapi ini gampang. Harusnya dijawab. Kalau kau dikasih kesempatan jadi presiden sehari, siapa menteri yang bakal kau pecat? Bahlil. Gara-gara kerjanya nggak bagus. Bahlil. Jelek, semua segala macam. Bahlil. Wih. Iya sih. Makanya aku bilang ini gampang kali. Lah, kalau aku dikasih pertanyaan ini, dia juga aku bilang. Terakhir nih ya. Iya, terakhir. Kok jangan buat-buat ya soalnya. Ya. Menurut lu, apakah tekanan publik terhadap Patrick Kluivert lebih berat dibanding waktu STY jadi pelatih? Karena kan media, supporter, influencer bola, mantan atlet, semua agresif. STY gitu loh. Jadi apakah tekanan publik menjadikan Patrick Kluivert bodoh? Jangan-jangan Patrick Kluivert itu jago, tapi karena orang-orang kayak Anda, fans-fans bola. Enggak. Dia kan Patrick Kluivert loh dia. Ya dia nama besar. Dia adalah striker tajam. Tajam dong. Di klub, di timnas, dia striker tajam. Walaupun silet lebih tajam. Betul. Setajam silet. Feni Rose tuh gak ada yang ngalahin tuh. Rumpi no secret. Rumpi no secret. Sekarang kita rumpiin Patrick Kluivert. Karena kan Anda kan bola nih. Iya, menurutku enggak lah tekanan kayak begitu. Loh, enggak. Giran kalah. Patrick out. Karena kan federasi yang bilang ini adalah kepelatihan terbaik yang mereka punya. Terbaik nggak? Ya enggak lah. Apa terbaik? Kalau di compare sama STY? Jauh lah. Nah, siapa STY? Bukan pemain bola ya, hebat. STY itu pernah membawa Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Hoki katanya. Kata siapa? Ada politik bayar. Itu strategi seorang pelatih. Tahu dia memanfaatkan pemainnya. Oh, pemainku seperti ini kualitasnya. Aku tidak bisa bermain menyerang karena pasti terbuka. Pemainku nggak bisa menutupnya. Patrick Kluivert. Kita main bertahan. Kita counter attack. Ketika lawan lengah kita counter attack. Itu yang dilakukan Sintayong selama ini kan. Dan berhasil. Walaupun belum begitu sempurna. Iya. Kalau Patrick Kluivert sempurna nggak? Nih ya, Patrick Kluivert datang. Pemain diasporanya bertambah banyak. Kan bule FC saya udah bilang. Iya. Pemainnya makin banyak.
Secara kualitas harusnya meningkat. Ini? Sintayong, pemainnya belum terlalu, sudah banyak tapi puzzle-nya belum lengkap. Oke. Belum punya striker, belum punya ada banyak lagi. Betul. Bisa tuh dia. Aku nggak usah patokan jauh-jauh aja ya. Kita bicara di lapangan aja. Betul. Kita bicara benar-benar di lapangan aja. Lawan Jepang era Sintayong 5-1. 4-0. 4-0, benar. 4-0. Kita melakukan serangan, kita ada shot on goal. Di tangan Patrick 6-0. Lawan 6-0. Jepang. Lawan Jepang. Oke, beda 2 lah tapi. 0 shot on goal. Padahal bule FC-nya udah banyak yang datang loh. Makin banyak. Lawan Arab, kita main di Arab 1-1 dulu skornya di tangan Sintayong. Main di kandang, kita menang 2-0. 2-0. Oh, itu masih Sintayong ya? Masih dong. Itu bagus lagi. Bagus. Bagus Kan? Kemarin juga bagus. Kemarin. Atau mungkin ada unsur kan tanah suci. Kita nggak enak ngalahinnya. Draw kok boleh, nggak harus menang. Nggak harus menang, draw aja kalau tanah suci. Kita siapa tahu kan tanah suci nggak enak nggak nih. enak, misalnya Ya. draw aja lah. Udah berbagi, adil nih. Ini Allah juga suka orang yang adil. Ini kok kalah? Ini kalah. Kalau nggak enak kan satu sama gitu. Nih, main lawan Australia. Kita draw main di sini. Betul. Kalau nggak salah. Di sana Main di kalah sini. 1-0 ya? Kita 5-1. Australia. Ya. Udah. Udah. Kita ganti formasinya, diganti formasinya sama Patrick Kluivert. Kita main menyerang, dihantam 5-1. Untuk apa? Dia lupa ada rugby di Australia. Oh. Dia lupa banyak daging wagyu di Australia. Betul. Dia lupa kanguru lompat-lompat. Betul. Itu dia. Kalau STY masih ngerti itu ya? Hah? Kalau STY ngerti itu. Dia ngerti. Dia sepertinya tidak ngerti. Tim Oke. kepelatihannya Daniel Lanzat, Alex Pastoor, itu adalah orang-orang pintar di sepak bola Belanda. Betul. Cuman nggak bisa. Tetap kita harus punya nahkoda yang punya pengalaman. Yaitu? Patrick Kluivert kan saat ini nahkodanya. Betul. Dia nggak punya pengalaman untuk menukangi timnas. Oke. Prestasinya untuk timnas sebagai pemain prestasinya oke. Oke. Pemain ya beda Sebagai hal. pemain, iya. Tidak semua pemain bagus itu bagus ngelatih. Contohnya kan Michael Arteta. Jelas sekarang. Ada pemain yang bagus ketika main, bagus jadi pelatih. Betul. Ada. Ada pemain yang bagus ketika jadi pemain, jadi pelatih nggak bagus. Ya, contohnya Patrick Kluivert. Berarti Sebelumnya ada. Maradona juga tidak terlalu baik ketika melatih. kebanyakan narkoba kalau dia. Ya kita nggak tahu. Judi, narkoba. Maradona. Susah kalau Latin tuh budaya susah. Ya. Kayak Neymar kan jadi apa dia? Tukang party terus bingung. Ya. Iya kan? Ajain ke Killing Me aja, Onat. Apa? Kayak dia cocoknya jadi anak band deh. Neymar tuh Di klub gitu-gitu. begini terus Iya. gitu. Bandel dia tuh. Iya, kalau enggak suruh itu, bekawan sama Aloy. Neymar suruh bekawan sama Aloy. Ada lagi satu pemain bola siapa yang dari jago malah jadi mafia di Adriano. Adriano itu berubah ketika bapaknya meninggal kan. Oh, ada itu sedih nih. Iya. Oh. Berubah karirnya, habis itu jadi mafia dia di Brazil. Oke, karena pertanyaannya habis, kita ngomongin agak lain terakhir. Agak lain. Jadi agak lain menyalakan tiku. Kalau itu terlalu spoiler. Intinya aja, kenapa Panting dibawa? Apa emang pengen jual kisah? Enggak, jadi Biar ini. anak-anak sedih. Oh ya baik ya ini berempat Ini ya. bukan panti asuhan, Ini panti apa sih? panti jompo. Menarik. Oh bukan panti asuh. Panti jompo. Anda semua bekerja di situ. 4 orang detektif menyamar ke panti jompo untuk mencari pembunuh anak wali kota. Oh Anda main ke politik juga. Main ke, nggak ada politiknya. Lah, Anda tahu Ibu Shirley? Tahu. Siapa yang... Nggak usah. Oh enggak ke Ini situ. aja. Oh iya, sorry. Agak lain aja. Agak lain aja ya. Iya, jadi kami Jadi ada pembunuh wali kota. anak wali kota dibunuh. Dibunuh. Si pembunuhnya. Ini nggak terlalu spoiler dong. Enggak. Oke. Karena kan memang ada di trailer. dan memang kita kasih taunya kayak begitu. 4 orang detektif yang mencari pembunuh anak wali kota di panti jompo. Dan yang jadi berperan menjadi wali kotanya Ridwan Kamil. Bukan. Oh Kan bukan. udah nggak wali kota lagi. Iya Gitu. tadinya. Siapa Iya, tahu iya. masih mau dipakai Enggak. demi engagement Lisa kan? Waduh, Nggak ada. nggak ada Oh, gitu-gitu. Ini wali kotanya aktor juga. Anda aja berpikir kan? Bukan, Anda di bukan. lokasi Si 25 wali- hari kayaknya tuh. Si wali kotanya
Kalau untuk si wali kota, tonton aja. Oh, jangan sebut. Kalau itunya jangan di spoiler. Berarti Anda menjadi detektif, menyamar untuk menyelamatkan, untuk mencari pembunuh. Oke. Mencari pembunuh anak wali kota. Jadi ada orang yang ngebunuh anak wali kota, sembunyinya di panti jompo. Makanya menyala pantiku. Menyala pantiku. Oh, tanggal 20 berapa? 27 November sudah mulai tayang. Dan ekspektasinya kira-kira. Anda kan selain pemain, saya ulang ya. Iya. Selain pemain, Anda juga investor. Iya. Ada di Wikipedia. Jadi ada. Betul. Pasti ada punya harapan dong. Ya, kami tuh nggak ngasih harapan apapun, tapi kemarin kan dulu kan rame Jegel salaman. Saya jamin 1 juta kok. Oke. Jegel tuh awal-awal film agak lain. Pertama tayang dia bilang, ku jamin 1 juta penontonnya kok. Bahkan cerita belum dibikin apa segala macam. Langsung. Itulah yang bikin kok Enes. Wah, boleh nih gitu. Oh bukan. Wah, jumawa sekali Anda. Iya. Ya itunya nggak tahu ya. Tapi kok Enes kan Cina ya. Jadi mikir, wah 1 juta digaransi. Jegel bilang gini, 1 juta aku garansi. Menggaransi lagi si bangsat Jegel itu. Oh, digaransi. 1 juta aku garansi kata Jegel. Ternyata kok Anda Ernest langsung 1 juta boleh nih. Gitu. Oke. Dibuatkanlah film itu 9,1 penontonnya. Dari 1 juta ditambah 9. Jadi 9,1 juta penonton. 9,1 ya. Makanya timbullah angka 200 miliar. Ais. Iya. Nah, yang kedua ini kemarin Jegel udah salaman lagi. Berapa yang dia guarantee? 1,1 katanya. 1,1 juta. Anjing, kan dari 9,1. Dari 9,1 ya kita yakinnya di 1,1. Karena BEP-nya baru ketutup segitu. Nggak usah itu. Oh, itu enggak. Karena dari 1 juta ya udahlah kita naikkan 100.000 aja lah lagi. Oh, gitu, nggak muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk. Karena memang dari awal kami bikin yang Menyala Pantiku ini tidak pernah berpikir wah ini nanti berapa ya penontonnya. Benar-benar nggak pernah kami bahas. Alah. Beneran. Alah. Nggak pernah kami bahas. Kami benar-benar bilang yang penting kita bikin filmnya bagus. Supaya kalau misalnya ada yang yang pertama tuh udah bagus. Betul. Masa yang kedua cuman gini aja gitu. Betul. Jadi niatnya memang dibikin film yang bagus. Ekspektasinya dinaikin nih ya. Supaya orang-orang yang nonton tuh nggak kecewa. Oke. Oh, yang ini tetap bagus kok gitu. Oke. Bagus juga kok, orang tetap happy datang. Jadi kami bikin film ini sama kayak yang pertama, yang mau nonton itu datang, nonton, ketawa, pulang, sudah happy aja. Oke. Di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Mending kasih hiburan. Saatnya kita tertawa di penghujung tahun ini. Walaupun ada unsur wali kota di situ ya. Ya itu cuman sebagian kecil dari cerita. Oh, intrik doang. Sisanya masih rame itu. Aduh, bayangin lah ya. Banyak sekali pasti situasi-situasi di panti jompo yang kita nggak bisa ngeduganya. Karena kan ada komedian berempat. Jadi kalau nggak dan gosip terakhir kan berarti agak lain tuh pemimpin tuh 9,1 juta kan? Oh enggak. Loh, pertama Jumbo sekarang. Ntar dulu. Pertama kan Anda kan disusul sama Jumbo. Nah katanya Anda marah banget ya? Kok bahasa marah? Kalau nanti gue Jumbo ya. Kita tuh happy. Oh happy. Ada film dengan jumlah penonton yang banyak. Berarti industri film kita tuh tetap hidup. Wow. Tadi kok di bawah? Gak ada aku bahas ini. Nanti ya. Gak ada aku bahas ini. Oh, tapi Anda bete nggak begitu orang nomor satu? Enggak. Disusul Jumbo? Enggak. Kita kan, lagian kami kan nggak satu, kami 2. Setelah Jumbo kan? Enggak lah. Pertama tuh KKN dulu. Jadi KKN nomor 2 sekarang. Oh, nomor 1 Jumbo. Nomor 1 Jumbo. KKN 2. KKN 2. Kami jadi ketiga sekarang. Di antara ribuan film, Anda peringkat 3 loh. Ya. Berarti Jumbo adalah musuh Anda? Enggak. Oh, enggak ada bete sama. Biarkan aja. Toh yang bikin komik juga. Ya karena komik Anda bete. Komiknya juga bisa berhasil. Enggak dong. Malah happy kita. Oh, ternyata komiknya juga bisa bikin sesuatu nih. Animasi bisa diterima. Dengan PH yang baru Imaginary ini membuktikan ya. Ya. MD Falcon, hati-hati Anda. Sama siapa? Sama Imaginary. Hati-hati. Mudah-mudahan bisa kolaborasi lah. Betul. Jangan saing-saingan. Emang ini kayak kompor deh mulutnya ya? Iya, mulutmu memang anjing. Hati-hati apa bangsat. Orang nggak ngapa-ngapain kok. Orang cuma bikin film kok. Makanya terakhir juga ada gosip terakhir. Kan GJLS kan juga bikin kan.
Bikin kan vibes-nya kayak agak lain kan. Beda jauh. Iya, maksud itu kan sama-sama komika. Ya paling gini. Sama-sama ambil IP dari podcast. Yang sama itu paling ya itu ngegrup dibikinkan film. Betul. Tapi kalau secara filmnya beda jauh, lucu banget GJLS itu. Tapi kan penontonnya tidak sebanyak Anda. Wih, cabut dia. Anjing. GJLS itu bagus sebenarnya, cuman yaitu selera komedi. Cut! Beda.